Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan di yaumil qiyamah. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya Sabtadini beserta 5 rekan saya Yasmin Acilia Az-Zahra, Fili Roymenza, Annisa Mutahhara, Raisal Amin Abdi, dan Evander Irwansyah. Kami dari kelompok 5 kelas manajemen dakwah A 2020 dengan mata kuliah sosiologi dakwah dengan dosen pengampu Ibu Nuraini Magister Hukum. Di sini kami akan memaparkan materi dari makalah kami tentang organisasi dakwah Islam di Indonesia. Materi pertama tentang pengertian organisasi dan dakwah serta latar belakang organisasi dakwah di Indonesia yang akan disampaikan oleh Saudari Yasmin Acilia Az-Zahra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian organisasi. Pengertian organisasi dapat diartikan sebagai 2 atau lebih orang yang berada di dalam satu wadah yang sama dan memiliki tujuan yang sama. Tujuan tersebut nantinya akan dicapai bersama dengan anggota dari organisasi tersebut melalui kerjasama dari pihak yang bersangkutan. Organisasi adalah tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya atau uang, material, mesin, metode, lingkungan, sarana prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pengertian dakwah. Dakwah adalah suatu proses penyampaian atau seruan kepada orang lain atau kepada masyarakat agar mau memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama secara sadar, sehingga membangkitkan dan mengembalikan potensi diri orang itu dan dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Dakwah memiliki peran penting dalam menyebarkan Islam, menjaga komitmen para pemeluknya dalam melaksanakan ajaran Islam, dan meningkatkan pemahaman keislaman. Dakwah adalah kewajiban tiap-tiap muslim. Seiring dengan perkembangan umat Islam, proses dakwah tidak lagi dilakukan secara individual. Dakwah akan semakin optimal jika dilakukan secara terorganisir dan diatur sedemikian rupa. Selanjutnya adalah latar belakang munculnya organisasi Islam Indonesia. Munculnya organisasi Islam pada masa awal-awal pergerakan nasional di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh pergerakan Islam yang terjadi di Asia Barat. Pada akhir abad ke-19 muncul gerakan reformasi di negara-negara Islam Asia Barat. Gerakan ini ingin mencari nilai-nilai yang dianggap sesuai dengan perkembangan zaman. Reformasi Islam tersebut menjadi gerakan emansipasi keagamaan yang bercita-cita menjalankan Islam sesuai dengan ajaran aslinya dan menginginkan agama Islam dihargai sepenuhnya oleh pihak Barat. Akibatnya, nasionalisme berdasarkan keagamaan ini meluas ke seluruh negara-negara Islam, termasuk pengaruh ini masuk ke Indonesia. Organisasi Islam yang muncul pada waktu itu adalah Muhammadiyah, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912. Di Jakarta berdiri Al-Irsyad oleh Syekh Ahmad Surkarti pada bulan September 1913. Kemudian Minangkabau lahir Sumatera Tawalib di tahun 1918. Di samping itu muncul pula organisasi Jom Islamiyeten Bond atau JIP, Pemuda Muslim Indonesia, Ansor Nahdlatul Ulama, Pemuda Muhammadiyah, dan lain-lain. Di Indonesia, organisasi-organisasi keislaman ini juga digunakan sebagai senjata ampuh pada masa pergerakan nasional guna membangkitkan semangat
dan nasionalisme yang tinggi dalam menghadapi kesewenang-wenangan kolonial. Dan memang sudah terbukti dalam sejarah Indonesia bahwa para tokoh dan anggota organisasi-organisasi Islam ini memiliki peranan yang sangat besar dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih kepada Saudari Yasmin Acilia Azhara. Selanjutnya, materi yang kedua tentang bentuk gerakan dan organisasi Islam modern di Indonesia yang akan disampaikan oleh Saudara Fili Roimenza. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini ialah bentuk gerakan dan organisasi Islam modern di Indonesia. Bentuk dan gerakan organisasi tersebut salah satunya yaitu Muhammadiyah dan NU. Yang pertama yang akan saya jelaskan ialah tentang Muhammadiyah. Muhammadiyah, tanggal 18 November 1912 Masehi merupakan momentum paling penting lahirnya Muhammadiyah, karena kelahiran Muhammadiyah merupakan awal dari sebuah gerakan Islam modern di Indonesia pada saat itu. Kata Muhammadiyah secara bahasa berarti pengikut dari Nabi Muhammad SAW. Penggunaan kata Muhammadiyah dimasukkan untuk menisabkan penganut Muhammadiyah dengan ajaran perjuangan Nabi Muhammad SAW. Gerakan Muhammadiyah ini didirikan oleh KHA Dahlan dari kota Santri Kauman Yogyakarta. Adapun beberapa ajaran dan pemikiran dari gerakan Muhammadiyah ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengamalkan ibadah hanya yang secara eksplisit disebut dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, selain menggunakan Al-Quran dan hadis Nabi, mereka mengikuti hasil ijtihad dari ulama yang dipandang sebagai tokoh-tokoh pembaru seperti Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim dan lain-lain, atau mengikuti hasil keputusan Majelis Tajrid. Yang ketiga, yaitu segala hal baru mengenai ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah bid'ah, seperti mengeraskan bacaan zikir bersama dan lain-lain. Lanjut yang keempat, yaitu menggunakan metode hisab untuk menentukan awal dan akhir Ramadan. Yang kelima, yaitu lebih peduli pada pengembangan pendidikan formal daripada pendidikan non formal seperti pesantren. Yang terakhir, yaitu yang keenam, lebih peduli pada program sosial kemasyarakatan daripada pelaksanaan ritual keagamaan yang bersifat kultural. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan dakwah dari organisasi Islam modern yaitu Muhammadiyah. Yang mana dalam berdakwah, Muhammadiyah cenderung menggunakan pendekatan salaf dan dakwah menyeluruh. Dalam realitasnya, Muhammadiyah memfokuskan dakwanya pada pendidikan dan pelayanan kesehatan. Terbukti banyak rumah sakit dan pendidikan yang didirikan oleh Muhammadiyah. Dan juga Muhammadiyah juga menggunakan metode pendekatan amar ma'ruf nahi munkar yang bersifat struktural dari atas ke bawah. Mungkin itu saja pendekatan dakwanya. Selanjutnya, gerakan organisasi Islam modern di Indonesia yang kedua yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. Nahdlatul Ulama lahir dari kalangan pesantren yang gigih melawan kolonial pada masa Indonesia masih berjuang meraih kemerdekaannya. Mereka membentuk organisasi gerakan Nahdlatul Watan pada tahun 1916. Kemudian tahun 1918 mereka mendirikan Taswirul Afkaratau atau Nahdlatul, juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Selanjutnya saya akan menjelaskan ajaran dan pemikiran dari gerakan organisasi Islam modern yang kedua yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. Yang mana ajaran atau pemikiran tersebut diantaranya ialah di samping mengamalkan ajaran yang secara eksplisit tercantum dalam Al-Quran dan hadis, NU juga mengamalkan ibadah yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis sahih seperti tahlilan. Yang kedua, mengikuti ijtihad imam-imam mazhab 4, terutama mazhab Syafi'i dan para pengikutnya. Yang ketiga, di samping menggunakan Al-Quran dan hadis Nabi, NU juga menjadikan pendapat sahabat, tabi'in, dan para ulama sebagai rujukan penting dalam berkaidah dan beribadah.
Yang keempat yaitu meyakini adanya berkah yang bisa diambil dari orang-orang saleh. Yang kelima, pesantren tradisional beserta pengasuhnya dijadikan sebagai lembaga dan rujukan penting untuk mengatasi segala problematika kehidupan. Selanjutnya yaitu pendekatan dakwah dari Nahdlatul Ulama atau NU. Dalam berdakwah, NU banyak menggunakan pendekatan kultural, yakni berdakwah dengan menjadikan budaya masyarakat tempat sebagai instrumen serta mengakomodasi dan melestarikan budaya masyarakat selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Mungkin itu saja pendekatan dakwah dari organisasi Islam modern Nahdlatul Ulama atau NU. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang Muhammadiyah dan NU. Kembali ke moderator, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Fili Roimenza. Selanjutnya, kelanjutan dari materi kedua dan materi ketiga tentang faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi pergerakan Islam di Indonesia, yang akan disampaikan oleh Saudari An-Nisa Mutahharoh. Waktu dan tempat kami persilahkan. Salafi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh ide dan gerakan pembaharuan yang dilancarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab di kawasan Jazirah Arab. Ide pembaharuan ini diduga masuk ke wilayah Nusantara pada awal abad ke-19. Ide pembaharuan ini secara relatif memberi pengaruh kepada gerakan Islam modern di Indonesia yang lahir kemudian, seperti Muhammadiyah, Persis, Persatuan Islam, dan Al-Irsyad. D. Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds, Baitul Maqdis, yaitu di Palestina. Gerakan yang menitik beratkan perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah ini dipelopori oleh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang alumni Al-Azhar Mesir, dan pernah menjadikan hakim di Mahkamah Syariah di Palestina. Di Indonesia, Hizbut Tahrir masuk pada tahun 1980-an dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Pada era 1990-an, ide-ide dakwah Hizbut Tahrir menambah ke masyarakat melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, dan perumahan. Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia melalui Abdurrahman Al-Baghdadi, Lebanon. Ia bermukim di Jakarta pada tahun 80-an. Kemudian, Hizbut Tahrir dibawa oleh Mustafa bin Abdullah bin Nuh. Dialah tokoh yang mendidik tokoh-tokoh Hizbut Tahrir di Indonesia seperti Ismail Yusanto dan tokoh-tokoh Hizbut Tahrir Indonesia lainnya. Hizbut Tahrir dalam dakwahnya memiliki kecenderungan mendekati mahasiswa-mahasiswa pemula di perguruan tinggi umum dibandingkan masyarakat umum. Bahkan di era 90-an, Hizbut Tahrir merupakan bagian dari 3 komponen lembaga dakwah kampus, yaitu LDK, yang saling tersebut pengaruh di masjid-masjid kampus bersama Jamaah Tarbiyah dan Salafi. Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi pergerakan Islam di Indonesia. Kemunculan organisasi pergerakan Islam di Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200 sampai 2004 atau 2005, karya berikut faktor internal munculnya organisasi pergerakan Islam di Indonesia. 1. Adanya keinginan untuk melawan kolonialisme Belanda di Indonesia. 2. Adanya keinginan untuk melawan kristenisasi bangsa barat di Indonesia. 3. Munculnya tokoh-tokoh keagamaan yang memiliki pemikiran progresif. 4. Tokoh-tokoh agama Islam ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat pribumi melalui program sosial politik dan pendidikan. Selain dipengaruhi faktor internal, kemunculan organisasi pergerakan Islam di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Berikut faktor eksternal munculnya organisasi pergerakan Islam di Indonesia, yaitu 1.
keberhasilan revolusi-revolusi Islam di kawasan Timur Tengah. 2. Munculnya paham pan-Islamisme di negara Timur Tengah. Terima kasih kepada Saudari An-Nisa Mutahharah. Selanjutnya, materi keempat tentang perjalanan hadirnya organisasi Islam di Indonesia yang akan disampaikan oleh Saudara Raisal Amin Abdi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemateri dari kelompok 5 yang perjalanan hadirnya organisasi Islam di Indonesia. Agama Islam dipeluk oleh mayoritas rakyat Indonesia dengan jumlah penganut yang lebih besar. Tidak pelak lagi secara sosial dan politik. Kekuatan massa yang harus diperhitungkan. Umat Islam ada yang bernaung dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan yang sangat banyak jumlahnya di Indonesia. Keberadaan organisasi Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perannya pada zaman perjuangan kemerdekaan. Berikut ini adalah sejarah organisasi Islam di Indonesia yang dibentuk pada perjuangan kemerdekaan hingga sekarang. 1. Jamiatul Khair, didirikan pada 17 Juli 1905 di Jakarta. Organisasi ini awalnya beraktivitas di bidang pendidikan dasar, mengirim para pelajar ke Turki, dan merupakan satu-satunya organisasi pendidikan modern di Indonesia. Guru-gurunya didatangkan dari Tunisia, Sudan, Maroko, Mesir, dan 2. Syarikat Islam. Sejarah organisasi Islam di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari Syarikat Islam. Kiai Haji Usman Hadi mendirikan organisasi yang di awalnya bernama Syarikat Dagang Islam ini pada 1905 di Solo. Namanya berubah menjadi Syarikat Islam pada 1912 dengan prakarsa Hos Joko Rominato, Haji Agus Salim, Haji Sangaji, dan Kiai Haji Usman Hadi. Pada awalnya organisasi ini bergerak di bidang keagamaan serta bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup bangsa dalam perniagaan, namun seiring waktu berkembang menjadi gerakan politik dan sosial serta dakwah Islam. 3. Majelis Islam ala Indonesia atau biasa disingkat dengan MIAI. Dibentuk untuk menjadi wadah bagi ormas-ormas Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan. Didirikan pada Selasa Week 15 Rajab 1356 atau 21 September 1937 dengan prakarsa Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada awalnya MIAI hanya menjadi koordinator untuk berbagai kegiatan, tetapi kemudian berkembang menjadi wadah yang mempersatukan para umat Islam tanah air untuk menghadapi politik Belanda yang memecah bela para ulama dan partai Islam. Pada periode 1939 sampai 1945, para ulama bergabung bersama dalam satu majelis. 4. Masyuni. Majelis Syura Muslimin Indonesia atau sejarah Partai Masyuni kemudian masuk dalam sejarah organisasi Islam di Indonesia sebagai pengganti MIAI yang dibubarkan pada Oktober 1943. Tujuan pendirian Masyuni yang didukung oleh Jepang adalah untuk memperkokoh persatuan umat Islam di Indonesia dan meningkatkan bantuan dari kaum muslimin pada kegiatan perang Jepang. 5. Muhammadiyah. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada 18 November 1912 di Yogyakarta, kondisi umat Islam sedang berada di titik rendahnya. Hampir seluruh rakyat mengalami keterbelakangan pendidikan, kemakmuran, dan tingkat ekonomi yang parah. Terlebih lagi tidak memiliki kekuatan dalam bidang politik. Tujuan Muhammadiyah adalah untuk menegakkan dakwah Islamiyah seluas-luasnya mencakup segala bidang termasuk ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan dakwah dengan mendirikan banyak sekali sekolah formal seperti madrasah, rumah sakit, balai pengobatan, rumah yatim piatu atau panti asuhan, dan universitas. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Kembali lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Raisal Amin Abdi. Selanjutnya, kelanjutan dari materi keempat yang akan disampaikan oleh Saudara Evander Irwansyah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang poin selanjutnya yaitu adalah yang keenam, yaitu Nahdlatul Ulama atau yang sering kita sebut dengan NU. Arti namanya adalah kebangkitan ulama, suatu ormas Islam yang didirikan oleh para ulama yang berasal dari pesantren pimpinan Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926.
Sangat banyak pondok pesantren besar yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu juga mengelola sekolah-sekolah formal seperti SD, SMP, SMA, sempat sampai juga tingkat perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, Persatuan Islam atau Persis. Persis merupakan bagian dari sejarah organisasi Islam di Indonesia yang didirikan oleh ulama pembaharu di Bandung pada tanggal 12 September 1923. Di antara 12 ulama pendirinya yaitu adalah Kiai Haji Zamzam dan Ahmad Hasan, yaitu bertujuan untuk menghilangkan bid'ah, kafarat, takhayul, taklid, syirik yang masih dipraktikkan sebagian umat Islam. Tujuan awal yang bagus pada akhirnya berkembang menjadi sesuatu yang meresahkan bagi kelompok lain yang tidak setuju dengan pemikiran Persis. Yang kedelapan yaitu Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ormas dalam sejarah organisasi Islam di Indonesia ini didirikan pada tahun 1513 oleh para keturunan Arab yang dipimpin oleh Syekh Ahmad Surkati, seorang ulama yang berasal dari Sudan. Tujuan Al-Irsyad adalah untuk pergerakan di bidang pendidikan dan dakwah, mempelajari bahasa Arab dan bahasa Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu yang poin ke-9, Persatuan Umat Islam atau PUI. Ormas ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Halim yang merupakan seorang ulama pengasuh di Pondok Pesantren Majalengka, Jabar, Jawa Barat pada tahun 1911. PUI adalah gabungan dari dua organisasi Islam yang ada di Jawa Barat, yaitu Persyarikatan Umat Islam dan organisasi Al-Ittihad Al-Islamiyah yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi di Sukabumi. Yang ke-10 yaitu Tawalib Sumatera. Pendirian organisasi ini pada tanggal 15 Februari 1920 di Prakarsai oleh Syekh Ahmad Abdullah, Haji Abbas Abdullah, Haji Abdul Karim Amrullah, Jalaluddin Taib, dan kawan-kawan. Ini adalah pengembangan dari surau jembatan besi yang berdiri pada tahun 1899 di Padang Panjang, sehingga menjadi organisasi pendidikan yang lebih modern. Tarbiyah Indonesia atau PERTI, sejumlah ulama terkemuka di Minangkabau pimpinan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mendirikan PERTI pada 20 Mei 1930 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bidang usaha PERTI adalah pendidikan dan dakwah Islam. Yang terakhir yaitu yang ke-12, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI adalah organisasi yang menangguri para cendekiawan Muslim Indonesia, didirikan oleh para ilmuwan Muslim atas dukungan birokrasi pada tahun 1990. Pencetusnya yaitu adalah Mentristek B.J. Habibie. ICMI bergerak dalam bidang dakwah Islam lewat jalur struktural dan birokrasi negara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Saudara Evander Irwansyah. Jadi kesimpulannya yaitu organisasi dakwah adalah sekelompok orang dalam menyampaikan ajakan kepada orang lain atau masyarakat agar mau memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama Islam secara sadar, sehingga membangkitkan dan mengembalikan potensi diri orang itu, dan dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat.
Saya selaku moderator dan teman-teman saya apabila ada kesalahan serta kekeliruan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Kepada Allah ampunan yang sama-sama kita harapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.